tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah baitnya Allah. Tempat Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali muncul dalam pemikiran kita. Bagaimana seorang pengkhotbah menyampaikan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Di mana Tuhan tinggal di dalam tubuh kita ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, secara pemikiran kita, kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, apakah bait Allah ini boleh kita rusak? Ya. Secara pikiran, secara logika, tentu yang dikatakan tempat bait Allah itu tempat yang paling kudus, tempat yang harusnya disucikan. Tentu tidak boleh cemar, tidak boleh ada kejahatan di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus kita jaga, yang harus kita kuduskan. Maka kehidupan manusia yang sudah hidup percaya kepada Yesus, maka hidupnya akan mengalami perubahan dalam segala hal, dalam segala tindakan, perilaku, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan melalui aktivitas kita, merubah semuanya menjadi lebih baik dan berdampak positif, baik bagi orang lain, bahkan kepada seluruh manusia yang bertemu dengan kita. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain, kita bisa menjadi terang bagi orang lain karena dia melihat perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berkata di dalam Alkitab tidak dilarang merokok. Merokok itu mengandung banyak racun, saudara dikasihi Tuhan, yang mengakibatkan semua organ tubuh kita ini mendapatkan penyakit, saudara. Ya, memang jelas firman Tuhan tidak menegur kita merokok. Tetapi ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Maka inilah jawaban kepada orang yang merokok. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah, harus kamu jaga. Tempat Allah. Ya. Tuhan tinggal di mana? Yaitu di hati kita. Tuhan tinggal di dalam hati kita. Roh Allah ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, memberikan penghiburan ketika kita mengalami berbagai kesedihan, berbagai duka yang begitu dalam. Ketika kita menghadapi persoalan hidup yang begitu luar biasa, Roh Kudus menguatkan kita, membuat kita mampu menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Orang yang sudah percaya kepada Yesus, ia sudah lahir baru, maka Roh Allah ada di dalam tubuhnya. Roh Allah ada di dalam hidupnya. Ia punya tujuan hidup, ia punya pengharapan, ada jaminan keselamatannya, ada jaminan kehidupannya. Maka ia tidak boleh merusak lagi tubuh Allah itu. Dia tidak boleh merusak lagi tubuhnya karena tubuhnya adalah bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita minum minuman keras. Minuman keras itu kan memabukkan, dan kalau melebihi daripada kebanyakan orang minum, terlalu banyak diminum, terlalu overdosis, saudara yang dikasihi Tuhan, mengakibatkan apa? Mengakibatkan merusak pemikiran kita, merusak karakter kita, merusak pembicaraan kita, yang membuat orang lain panas terhadap pembicaraan kita, membuat kuping orang lain tidak tahan melihat kita. Maka ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi saudara yang dikasihi itu dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau merusak tubuhmu, engkau merusak dengan minuman keras, engkau merusak dengan merokok, engkau merusak dengan narkoba, engkau merusak tubuhmu, engkau tidak menjaga kekudusanmu, maka saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang menciptakan kita akan membinasakan kita, yang merusak bait Allah, yang merusak ciptaan Tuhan, yang merusak kekudusan Allah, yang merusak kesucian.
yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Melalui karya Yesus Kristus yang menguduskan kita, yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita dari dosa kegelapan, membawa kepada terang. Oleh karena itu saudara, tentunya sebagai orang yang percaya harus benar-benar hidup dalam kekudusan. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Banyak orang berkata, oh bagaimana kami tidak bisa melepaskannya. Dengar saudara, dengar baik. Bahwa segala sesuatu itu bisa kita lepaskan ketika ada niat di dalam hidup kita. Ada niat untuk bertobat. Mungkin hari ini engkau perokok yang berat. Selalu ketika merokok begitu banyak. Dalam sehari habis 1 bungkus. Nah, besoknya ketika ada perubahan niat berubah dalam hidup. Besoknya 2 batang. Besoknya lagi tinggal 1 batang. Besoknya lagi tidak merokok. Meskipun air liurnya keluar saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian 2 hari, 3 hari, 1 minggu tidak merokok. Udah mulai terasa ketika mencoba merokok. Oh, dan tidak mampu lagi. Disinilah ada niat dalam berubah. Begitu juga minuman keras. Ketika kita menjauhkan yang namanya minuman keras. Kita bisa dengan niat. Tetapi jika tidak dengan niat. Maka itu akan menjadi dosa dalam kehidupan kita. Kita merusak bait Allah. Kita merusak kesucian kita. Kita merusak kekudusan kita. Oleh karena itu saudara, ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Engkau harus menjaganya. Karena setiap orang yang merusak bait Allah, maka Tuhan akan membinasakan.